Here, you're not the predator. Halo semua, selamat datang di channel Kembang Sarjana Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita film terbaru 2025 yang berjudul Predator, Badlands. Film ini mengisahkan tentang Dek, seorang Yautja muda yang ingin membuktikan kemampuan dan keberaniannya, terutama setelah kematian kakaknya, Quay, oleh tangan ayah mereka, Njor, sang pemimpin klan. Dek kemudian memulai petualangan berbahaya ke planet Gena, tempat makhluk-makhluk ganas seperti Klais menghuni, serta bertemu dengan Tia, robot penelitian dari Weyland-Yutani. Bersama-sama, mereka menghadapi ancaman monster dan prajurit sintetis, saling berjuang untuk bertahan hidup, hingga muncul konflik besar antara Dek dan ayahnya sendiri. Simak terus, karena alur ceritanya penuh aksi menegangkan dan kejutan yang tak terduga. Film dibuka di sebuah planet tandus, dunia milik bangsa predator. Mereka adalah spesies asing yang gemar memburu makhluk lain seperti manusia dan ras lainnya sebagai ajang olahraga sekaligus kehormatan. Tampak dua saudara predator, Dek dan Quay, tengah berduel sengit di dalam sebuah goa. Sayangnya kemampuan Dek masih berada di bawah Quay, sang kakak, sehingga Quay dengan mudah menjatuhkannya ke jurang hingga helm Dek terlepas. Setelah itu, Dek dan Quay menuju pesawat mereka. Di sana, Dek mengungkapkan keinginannya untuk membuktikan kepada para predator lain bahwa dirinya sama kuatnya dengan Quay dan juga ayah mereka. Quay lalu menunjukkan sebuah planet mati bernama Gena, tempat tinggal makhluk tak terkalahkan bernama Klais, yang bahkan pernah membuat ayah mereka sendiri kewalahan saat melawannya. Karena itu, Dek berniat mengalahkan Klais dan menjadikannya sebagai trofi agar para klan percaya bahwa ia setara dengan Quay dan ayahnya. Pada saat yang sama, sang ayah yang merupakan pemimpin klan bernama Njor baru saja kembali dari perburuan. Meski Dek menyapanya dengan penuh hormat, Njor justru menunjukkan ketidaksukaannya karena menganggap Dek sebagai yang terlemah di antara klannya. Selain bertubuh paling kecil, Dek juga dinilai tidak membawa cukup banyak hasil buruan. Melihat hal itu, Quay berusaha membela adiknya dengan mengatakan bahwa Dek akan pergi ke planet Gena untuk mengalahkan Klais. Namun Njor tidak mempercayainya dan justru memerintahkan Quay untuk membunuh Dek. Njor pun mengaktifkan senjata untuk mengikat Dek agar Quay bisa memenggalnya. Quay bersiap dengan pedangnya dan hendak mengayunkannya ke tubuh Dek. Namun alih-alih membunuh adiknya, Quay justru melepaskan ikatan tersebut dan mengaktifkan alat penarik yang menyeret Dek masuk ke dalam pesawat. Sementara itu, Quay berusaha sekuat tenaga melawan Njor. Namun kemampuan bertarung sang pemimpin memang sudah tak perlu diragukan lagi. Njor kemudian menebas tangan Quay hingga darahnya mengalir deras. Namun belum cukup sampai di situ, Njor kembali menikam Quay dari arah belakang. Dalam kondisi sekarat, Quay sempat mengaktifkan pesawatnya dan mengirim Dek menuju planet Gena, sebelum akhirnya Njor menghabisi nyawa Quay. Singkat kisah, Dek kemudian mengalami pendaratan darurat di planet Gena. Ia kemudian meluncurkan kapsulnya. Namun pada saat itu makhluk bersayap pemakan daging bernama Kalus muncul dan menghantam Dek hingga membuatnya terhempas ke dalam hutan. Setelah berhasil menginjakan kaki di planet Gena, Dek pun mulai menyiapkan persenjataannya untuk memburu Klais. Namun tiba-tiba terdengar suara dari balik semak-semak. Ternyata itu adalah tanaman merambat hidup yang langsung berusaha menangkap Dek.
Meski Dek sempat melawan dengan berbagai peralatannya, tanaman tersebut justru bermunculan semakin banyak hingga membuat Dek kewalahan. Hingga akhirnya, Dek mengandalkan pedangnya dan dengan cukup lihai menebas tubuh-tubuh monster itu. Dek kemudian memanfaatkan salah satu tanaman itu untuk memanjat bebatuan tinggi dan keluar dari hutan tersebut. Dek lalu melanjutkan perjalanan ke tepi sungai untuk membersihkan luka-lukanya. Di sana, ia menemukan seekor ulat kecil yang mampu meledak saat merasa terancam. Tak lama kemudian, Dek kembali melanjutkan perjalanannya hingga tiba di sebuah area yang dipenuhi tumbuhan berbahaya, di mana sentuhan kecil saja bisa memicu ledakan dan menyebabkan kelumpuhan. Di saat yang sama, Dek melihat sesosok humanoid sintetis ciptaan Weyland-Yutani Corporation bernama Tia. Tia pun segera menyesuaikan bahasanya ke bahasa Yautja agar Dek dapat memahaminya. Pada momen itu, Kalus tampak terbang mengitari Dek dari atas, seolah menunggu Dek lumpuh akibat tanaman di sekitarnya. Melihat kondisi tersebut, Tia menawarkan bantuan. Namun sebagai syarat, Dek harus melemparkan senjatanya, karena Tia saat itu terjebak di antara pepohonan. Awalnya Dek mengira dirinya tidak membutuhkan pertolongan Tia. Tetapi ketika Kalus mulai menjatuhkan bebatuan untuk memicu ledakan tanaman dan mengenai Dek, ia akhirnya melemparkan senjatanya ke arah Tia. Seketika Tia membebaskan dirinya, lalu melompat ke arah Kalus dan berhasil membunuh makhluk itu sebelum sempat menyerang Dek. Beberapa saat kemudian, Dek terbangun dari pingsannya. Tia telah mengobatinya dari efek kelumpuhan menggunakan penawar racikannya sendiri. Tia lalu meminta bantuan Dek untuk mengangkatnya, karena ia kehilangan kedua kakinya akibat pertarungan melawan Kalus. Dari situlah terungkap bahwa Tia adalah robot penelitian yang dikirim oleh Weyland-Yutani untuk mempelajari planet Gena. Hal ini dilakukan karena manusia dipastikan tidak mampu bertahan hidup di planet yang mematikan tersebut. Tia juga menjelaskan bahwa sebelumnya sudah banyak Yautja yang datang ke Gena, namun tak satu pun berhasil selamat. Mengetahui hal itu, Tia mengajak Dek bekerja sama. Tia akan menunjukkan jalan menuju sarang Kalus, sementara Dek harus mengalahkan makhluk tersebut agar Tia bisa mengambil kembali bagian tubuhnya. Pada awalnya Dek menolak, karena seorang Yautja tidak terbiasa mengandalkan bantuan pihak lain untuk meraih trofi. Namun Tia meyakinkannya bahwa dirinya bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai Kalus. Mengingat alat navigasi Dek telah rusak, akhirnya Dek setuju membawa Tia bersamanya, karena Tia jauh lebih mengenal seluk-beluk planet Gena. Dek kemudian menggendong Tia sambil menyusuri planet tersebut. Sepanjang perjalanan, Tia terus mengajak Dek berbincang. Namun Dek tetap bersikap dingin dan tidak menanggapi satupun pertanyaannya. Saat keduanya menyeberangi sungai, mereka diserang tanpa henti oleh lintah yang menempel di bebatuan. Untuk mengalihkan perhatian makhluk itu, Tia melemparkan beberapa alat yang sempat ia ambil. Berkat cara tersebut, Dek dan Tia akhirnya berhasil melewati sungai itu. Tia kemudian menjelaskan bahwa ia telah mempelajari berbagai organisme hidup di planet ini, sehingga mengetahui cara menghadapi makhluk-makhluk buas di sana. Setelah berjalan cukup lama, Dek membuat tali dari ranting-ranting pohon untuk mengikat Tia di punggungnya. Sure. Singkat cerita, saat malam tiba keduanya beristirahat di dalam sebuah goa. Di sana, Tia menceritakan bahwa dirinya bersama timnya dikirim ke planet ini 2 tahun lalu untuk membangun sebuah pangkalan. Namun mereka diserang oleh Kelly, yang membuat Tia terpisah dari timnya. Meski begitu, Tia masih berharap rekannya, Tessa, berhasil selamat dan suatu saat akan datang menolongnya. Tia dan Tessa memang diciptakan dengan wujud yang sama agar dapat bekerja berpasangan. Tia bertugas di laboratorium, sementara Tessa menjalankan misi langsung di lapangan. Sementara itu di lokasi lain, Tessa ternyata masih bertahan meski mengalami beberapa kerusakan. Tessa kemudian dibawa ke laboratorium untuk diperbaiki dan diaktifkan kembali. Para peneliti juga memeriksa rekaman memorinya selama berada di planet Gena saat menghadapi Kelly. Karena misinya dianggap belum selesai,
Tessa pun ditugaskan kembali untuk memperoleh spesimen 200522. Sebelum berangkat, Tessa turut diperingatkan tentang munculnya ancaman baru di planet Gena, yaitu keberadaan Yautja. Kita kembali ke Dek yang mulai dilanda rasa lapar, sehingga ia berniat memburu seekor bison. Namun untuk mencapai hewan tersebut, Dek harus melewati hamparan rumput tajam yang dapat melukai kulitnya. Di saat bersamaan, muncul makhluk kecil mirip monyet dengan kulit tebal yang memperlihatkan kemampuannya mengejar bison sambil melintasi rumput tajam tanpa mengalami luka sedikit pun. Melihat hal tersebut, Dek pun enggan kalah. Ia kemudian mengejar bison itu dengan melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Namun di tengah kejar-kejaran, makhluk mirip monyet tersebut terlihat tidak bersahabat dan mulai saling menyerang dengan Dek. Bersamaan dengan itu, seekor bison muncul dari kejauhan dan hampir menabrak mereka. Dek pun melemparkan pedangnya dan membelah tubuh bison itu menjadi dua. Menyaksikan aksi tersebut, makhluk monyet kecil itu pun tampak terkesan dengan kemampuan Dek. Tak lama kemudian, Dek dan Tia justru tertangkap oleh seekor serangga raksasa yang berniat melahap mereka. Beruntung, makhluk kecil mirip monyet itu segera melompat ke dalam mulut serangga tersebut. Saat makhluk itu menggigit tubuh si monyet, giginya langsung rompal karena kulitnya yang sangat keras. Akibatnya, serangga itu memuntahkan Dek dan Tia, memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Meski demikian, serangga raksasa tersebut masih terus mengejar. Makhluk monyet itu pun memancingnya menjauh, sementara Dek merobohkan sebuah pohon besar sebagai pijakan. Dek kemudian melompat dan mendarat di atas tubuh serangga tersebut, lalu menusuknya dengan pedang hingga akhirnya makhluk itu tak berdaya. Di sisi lain, Tessa bersama timnya tiba di planet Gena dan menemukan puing-puing kapsul milik Dek. Di tempat itu, Tessa dan yang lainnya juga diserang oleh tanaman merambat hidup. Namun mereka dengan sigap menggunakan senjata untuk membakar tanaman-tanaman tersebut. Sementara itu, makhluk kecil mirip monyet tersebut terus mengikuti Dek dan Tia. Karena merasa tidak berbahaya, Tia pun membiarkannya ikut bersama mereka. Makhluk kecil itu kemudian meludahi Dek sebagai tanda bahwa Dek kini dianggap bagian dari klannya. Setelah itu, mereka mulai saling berbagi cerita. Dek mengungkapkan bahwa dirinya tengah berduka karena saudaranya, Kwai, dibunuh oleh ayah mereka sendiri. Karena itulah Dek bertekad memburu Klais untuk membuktikan bahwa dirinya tidak lemah. Sementara itu, Tia ikut bersama Dek demi menemukan kembali kakinya serta mencari keberadaan Tessa. Sementara itu, Tessa menemukan pesawat milik Dek dan masuk ke dalamnya, di mana ia menemukan beberapa senjata kepunyaan Dek. Keesokan paginya, Dek bersiap melanjutkan perjalanan. Namun Tia menolak pergi sebelum makhluk kecil itu terbangun. Meski begitu, Dek tidak menghiraukannya dan tetap melangkah sambil membawa Tia. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, keduanya berhenti di dekat sebuah air terjun. Di sana, Dek menemukan gigi Klais dan langsung meyakini bahwa tempat itu merupakan lokasi Klais biasa minum. Meski demikian, Tia tampak murung karena mereka meninggalkan makhluk kecil itu begitu saja. Hingga akhirnya, Tia menanyakan alasan mengapa ayah Dek tega membunuh Kwai. Dek pun menjelaskan bahwa Kwai dibunuh karena membelanya, sebab Dek selalu dianggap lemah oleh para Yautja lainnya. Kisah tersebut mengingatkan Tia pada serigala, di mana Alpha lebih memilih melindungi kawanannya daripada membunuh atau berburu. Tak lama kemudian, mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di sarang Klais, tempat yang dipenuhi ratusan mayat. Di sana, mereka juga menemukan kaki Tia, sehingga Tia segera melakukan proses penyambungan kembali. Hal tersebut membuat Dek semakin bersemangat untuk memburu Klais. Namun semangat Dek langsung runtuh saat Tia mengungkapkan bahwa ia telah menghubungi Tessa,
dan tidak lama lagi Tessa bersama timnya akan tiba. Karena itu, Tia meminta Dek segera meninggalkan tempat tersebut, sebab misi Weyland-Yutani adalah menangkap spesimen 200522, yaitu Claes. Mengetahui hal itu, Dek pun murka karena menyadari bahwa Tia juga mengincar mangsa yang sama. Dek kemudian menemukan bahan bakar dan membakar pangkalan, yang memicu ledakan serta menarik perhatian Claes. Saat Claes muncul di hadapannya, Dek pun bersiap menghadapi monster mengerikan tersebut. Pertempuran sengit akhirnya pecah antara Dek dan Claes. Di awal pertarungan, Claes yang memiliki kekuatan luar biasa dengan mudah melemparkan Dek. Meski begitu, Dek berhasil menggunakan pedangnya untuk melukai bagian perut bawah Claes. Menyadari bahwa Dek mulai kewalahan, Tia pun menunda proses pemasangan kakinya dan ikut terjun ke dalam pertempuran dengan menembaki Claes, sehingga memberi Dek waktu untuk mengaitkan rantainya ke tubuh Claes. Setelah Claes tak lagi bisa bergerak bebas, Dek dengan sigap melompat dari belakang dan memenggal kepala Claes menggunakan pedangnya. Namun kemenangan itu belum berakhir, karena dalam waktu singkat Claes mampu beregenerasi dan kembali menyerang Dek. Saat Claes menghantam Dek hingga terhempas ke tanah, tiba-tiba Tessa bersama timnya datang. Tessa melemparkan senjata yang ia temukan di pesawat Dek. Senjata tersebut mampu membekukan Claes sekaligus Dek. Dengan begitu, Tessa berhasil menangkap keduanya. Tak lama kemudian, Dek terbangun dalam keadaan terikat dan berada sepenuhnya di bawah kendali Tessa. Tessa lalu memindai pikiran Dek untuk mencari alasan kedatangannya ke planet Gena, namun tidak menemukan jawaban apapun. Karena Dek terus memberontak, Tessa menyuntikkan suatu zat ke dalam tubuhnya. Tak hanya itu, Tessa juga menggunakan alat khusus untuk menembus pikiran Dek dan mengambil sampel bagi penelitiannya. Melihat hal tersebut, Tia yang merasa tidak tega mencoba membujuk Tessa agar melepaskan Dek dan hanya mengambil senjatanya saja, karena Yautja bukanlah tujuan utama misi mereka. Namun Tessa tetap bersikeras melanjutkan tindakannya. Akhirnya, Tia terpaksa mematikan sistem Tessa untuk menghentikannya. Tessa kemudian memberitahu Tia bahwa mereka diciptakan dengan emosi agar mampu menjelajah dan mengeksploitasi makhluk hidup di berbagai planet. Namun Tia menegaskan bahwa Dek berbeda, karena ia masih memiliki kepedulian dan bersedia menolong Tia, sama seperti Tessa yang sempat kembali menemuinya. Akan tetapi, Tessa mengungkapkan bahwa kedatangannya bukan untuk menyelamatkan Tia, melainkan demi menyelesaikan misi mendapatkan Claes. Seperti halnya Yautja, Tessa juga tidak ragu meninggalkan anggota tim yang dianggap lemah, karena dapat menghambat misi. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah Tia yang telah mengalami banyak kerusakan. Karena itu, Tessa pun memerintahkan anak buahnya untuk mengunci Tia. Tak lama kemudian, salah satu anak buah Tessa masuk dan terlihat tertarik dengan senjata milik Dek. Melihat itu, Dek mengatakan bahwa benda tersebut adalah sebuah peta, dan untuk melihat isinya orang itu harus membukanya serta menatap ke dalamnya. Namun ternyata itu hanyalah jebakan, karena alat tersebut dapat meledak. Ledakan itu memberi kesempatan bagi Tia untuk membebaskan Dek. Tia juga membuka pintu kendaraan dan menyuruh Dek melarikan diri dengan menjatuhkan diri ke dalam air. Sementara itu, Tia dan Tessa kembali ke pangkalan Weyland-Yutani. Di sisi lain, Dek menuju pesawatnya untuk mengobati luka-lukanya. Meski begitu, ia masih diliputi amarah karena merasa telah dikhianati. Bersamaan dengan itu, Dek menemukan baju zirah milik Yautja yang memiliki simbol serigala. Simbol tersebut pun menginspirasi Dek untuk bangkit kembali. Dek lalu mulai mengumpulkan berbagai tanaman serta makhluk hidup yang ada di Gena untuk dijadikan senjata baru. Saat kembali menelusuri area tersebut, Dek menemukan jejak darah Claes serta seekor anak Claes yang menangisi induknya. Ternyata, anak Claes itu masih berupa makhluk kecil bersayap. Selain itu, Dek juga menemukan kaki Tia dan membawanya bersamanya.
Sementara itu di pangkalan Welandyutani, Tia dikurung di dalam sebuah kotak pengaman. Tak lama kemudian, Dek tiba di pangkalan dan langsung melemparkan senjata-senjata alami yang sebelumnya ia kumpulkan untuk melumpuhkan para prajurit sintetis Welandyutani. Dek lalu mengaktifkan kembali kaki mekanis Tia dari jarak jauh guna mengalihkan perhatian musuh. Dengan kesempatan tersebut, Dek membunuh para prajurit sintetis satu persatu, sementara makhluk kecil bersayap itu juga ikut membantu menjatuhkan banyak prajurit. Di sisi lain, Tessa berkomunikasi dengan sistem pusatnya yang dikenal sebagai Modder. Tessa kemudian berbohong dengan mengatakan bahwa Yautja yang ia temui telah mati, sehingga Modder menyimpulkan bahwa Yautja tersebut bukan lagi ancaman bagi mereka. Di sisi lain, pertempuran antara Dek dan para prajurit sintetis terus berlanjut. Sementara itu, kaki Tia berhasil menemukan tubuh Tia dan membebaskannya. Namun di saat yang sama, dua prajurit sintetis lain muncul, membuat Tia kembali berpura-pura mati. Ketika kedua prajurit itu mendekat, Tia bersama kaki mekanisnya melancarkan serangan tak terduga dan berhasil menghabisi keduanya. Good job. Kini Tessa bersiap memulai eksperimennya terhadap Kleis. Sementara itu, Dek menjemput Tia, yang membuat Tia terharu karena Dek masih menunjukkan kepeduliannya. Tia pun mengajak Dek agar segera meninggalkan tempat tersebut. Namun Dek menolak, karena Kleis yang mereka tangkap merupakan induk dari makhluk kecil bersayap yang ia temui sebelumnya. Demi menyelamatkannya, Dek sengaja memicu alarm darurat sehingga Tessa dan para prajurit sintetis berkumpul untuk mencari sumber ancaman. Dengan cara itu, Tia berhasil membebaskan Kleis. Dengan memanfaatkan senjata-senjata alaminya, Dek berhasil memukul mundur para prajurit sintetis. Sementara itu, Tessa muncul menggunakan kendaraan berat dan melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Dek. Kini Tia hanya memiliki waktu 20 menit sebelum Kleis digunakan dalam eksperimen. Tia pun mencoba mengakses sistem kendali menggunakan matanya sendiri. Namun usaha itu gagal. Hingga akhirnya, salah satu prajurit sintetis muncul. Tia berhasil melumpuhkannya dan mengambil mata prajurit tersebut untuk mengakses sistem, lalu membebaskan Kleis. We need his eyes. Kembali ke Dek, yang tengah bersembunyi dan mencoba menyusun strategi. Saat Tessa mencarinya, Dek langsung menyergap dari atas sambil bergelantungan pada kendaraan Tessa. Tak lama kemudian, Kleis berhasil melepaskan diri dan menyerang Tessa. Sementara itu, Dek segera turun dan merusak kabel-kabel kendaraan Tessa. Tessa berusaha melawan dengan melemparkan bom pembeku ke arah Kleis. Namun Dek berhasil melindungi Kleis dari serangan tersebut. Kleis pun semakin marah dan kemudian menghancurkan kendaraan tersebut. Tak lama setelah itu, Kleis menyerang dan menelan Tessa. Kini Kleis kembali berkumpul dengan makhluk kecil bersayap yang ia lindungi sebelumnya. Kleis mendekati Dek seolah ingin menunjukkan rasa terima kasih karena telah menyelamatkan makhluk kecil itu. Namun tiba-tiba, Kleis bergerak dengan aneh dan perlahan mulai membeku sebelum akhirnya meledak. Ternyata Kleis terkena bom pembeku yang ditinggalkan Tessa. Makhluk kecil bersayap yang menyaksikan hal ini, hancur melihat induknya mati. Saat Tessa mengarahkan lasernya untuk membunuh Dek, Dek menyerang dari belakang dan membunuh Tessa. Makhluk kecil itu kemudian membalaskan dendam induknya dengan menyerang Tessa. Setelah kejadian itu, Dek memeluk makhluk kecil bersayap tersebut, dan keduanya kembali ke markas Yautja.
Sesampainya di sana, Dek menghadapi ayahnya, Enjor, dan mengungkapkan bahwa perburuan telah selesai. Ia juga berniat menantang Enjor sambil menyerahkan trofi buruannya, yaitu tengkorak milik Tessa. Melihat trofi anaknya yang masih muda, Enjor memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Dek. Namun Dek tidak tinggal diam. Ia melakukan serangan balik dan berhasil menghancurkan para pengikut ayahnya dalam waktu singkat. Duel antara anak dan ayah pun dimulai. Di awal pertarungan, Enjor berhasil melempar Dek cukup jauh dan menggunakan jubah tak terlihatnya untuk menyerang secara diam-diam. Namun Dek, yang kini lebih berani dan memiliki mental kuat, menyalakan mesin pesawatnya sehingga debu beterbangan dan memperlihatkan posisi Enjor. Hingga akhirnya Dek berhasil mengikat tubuh ayahnya dan membuka helmnya. Enjor pun kini mengakui kemampuan Dek dan menyuruhnya untuk menggantikannya memimpin klan Yautja. Namun Dek menolak, karena kini ia telah memiliki klan sendiri. Saat itu, makhluk kecil bersayap yang dulu diselamatkannya telah tumbuh besar muncul di belakang Enjor dan menyerang kepala ayahnya. Dek kemudian mengambil jubah milik Enjor, menandakan bahwa dirinya kini adalah Yautja sejati. Film ditutup dengan pendaratan sebuah pesawat luar angkasa yang ternyata milik ibu Dek. Dek, bersama dirinya dan makhluk kecil bersayap yang kini besar, bersiap menghadapi ibunya. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film Predator, Badlands yang bisa saya bagikan. Semoga kalian terhibur dan bisa mengikuti setiap kejadian dalam ceritanya. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian maupun penyebutan nama tokohnya. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari Kembang Sarjana Film, sampai jumpa di video berikutnya.